Halo pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan mendalam bersama seorang tokoh yang berada di tengah pusat pemberitaan. Saya Arya Sinulinga, inilah iTalk. Setiap kebijakan yang tidak populer yang diambil oleh seorang gubernur Ya, pemirsa, begitu banyak kontroversi terjadi di ibu kota. Satu demi satu kasus hukum mulai diproses, sementara hubungan antara eksekutif dan legislatif berlangsung panas dingin. Kebijakan gubernur termasuk kebijakan penggusuran direspon dengan kencang. Padahal, setahun lagi Jakarta sudah dihadapkan pada pesta demokrasi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur baru. Dan kita akan berbincang malam ini bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Jarod Saiful Hidayat. Pak Jarod, ya. Bapak kenal Suni? Kenal. Ya. Sebagai apa, Pak? Karena Pak Sudi ini kan juga sering ada di kantor ya, di balai kota. Oh, ya. di balai kota. Cuma itu saja sih. Oh, rutin di sana memang, Pak? Nggak rutin sih. Kadang-kadang ada, kadang-kadang ya tidak gitu. Tapi saya beberapa kali ketemu sama beliau. Ya. Apakah Pak Suni ini rutin ikut rapat di pemerintahan? Sepanjang saya bersama-sama dengan Pak Ahok tidak pernah ketemu ya. Suni ikut rapat tidak pernah ikut rapat ya. Tidak pernah ikut rapat. Oke. Tapi kenapa Pak ya dia dalam di reklamasi ini, kasus reklamasi di mana anggota DPR sudah ditangkap oleh KPK, nama-nama Suni disebut sebagai oleh lawyernya Sanusi bahwa Sunilah yang mengatur semua pertemuan antara pengusaha dengan legislatif. Wah, itu saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu bagaimana hubungan Suni sama Pak Ahok ya. Tapi yang jelas ya, emang Pak Suni dekat sama Pak Ahok. Dekat sama Pak Ahok. Ya. Ya. Kan ini Pak, kita tahu bahwa Perda itu dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Betul. Bahwa akan ada perbincangan antara eksekutif dan legislatif dalam setiap pengambilan keputusan. Betul. Tidak mungkin berjalan sendiri. Ya. Nah, di sini ada eksekutif. Ya. Dan ada legislatif. Legislatifnya sudah ditangkap, Pak. Ya. Pengusaha yang mengintervensi dengan adanya kemarin ditangkap tangan OTT oleh KPK, ditangkap juga. Ya. Bahkan ada yang dicekal. Nah, ya. Di sini ada satu orang yang bernama Suni, yang dia katanya oleh lawyernya Sanusi adalah yang mengatur mereka. Apakah Suni ini sebagai wakilnya eksekutif atau bagaimana, Pak? Wah, saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti ya proses pembahasan dua raperda ini. Ya. Oh, jadi Pak Jarod nggak ikut dalam raperda ini, Pak? Ya. Oh, tidak ikut. Saya tidak pernah ikut dan tidak pernah diikutkan begitu ya. Memang nggak dilibatkan Pak oleh Pak Ahok? Bukan, karena untuk raperda ini kan sebetulnya lebih banyak digodok oleh Bapeda ya. Oh, Bapeda, oke. Bapeda bersama-sama dengan Dewan gitu ya. Dan saya memang belum pernah. Oke. Saya hanya menghadiri ketika beberapa kali rapat paripurna yang memang gubernur dan wakil gubernur diundang ke rapat paripurna ya. Jadi bahasa secara mendalam saya nggak ngerti. Jadi Pak Jarod tidak dilibatkan atau tidak terlibat dalam raperda tapi lebih kepada Bapeda, atau Pak Jarod nggak punya kewenangan terhadap Bapeda, Pak, atau bagaimana?
Tidak, saya memang tidak terlibat dan tidak dilibatkan. Oke. Ya, tidak ada misalnya Bapeda bicara sama kita tentang progresnya seperti apa begitu ya, tentang perkembangan dua Raperda ini. Oke. Ya. Tapi Pak, saya lihat ada tulisan dari Pak Ahok itu yang mengatakan ini bisa pidana nih kalau bukan 15% gitu. Karena tulisan dia. Berarti Pak Ahok in charge dong dalam Raperda ini. Wah, saya tidak tahu. Tentunya ya pasti dong. Oh, pasti, ya. Beliau yang bertanggung jawab juga kan. Bagaimanapun juga Raperda ini kan harus ada pembicaraan, persetujuan antara gubernur dan pimpinan dewan. Dewan begitu ya. Jadi tidak mungkin pihak eksekutif nggak tahu ya kalau ada pembicaraan perda itu. Nggak mungkin gitu ya? Nggak mungkin, mungkin. pasti tahu lah. Kan pasti dengan eksekutif toh. Ya, toh ada tim, eksekutif ada tim gitu ya. Nah ini Pak mengenai reklamasi ini sendiri, Bapak juga nggak mengerti nih? Nggak paham juga Pak? Reklamasi itu keluar izin-izin saya juga nggak paham. Oh nggak paham juga, oke. Saya nggak paham dan kemudian itu yang saya tahu bahwa reklamasi kan sudah lama dilakukan. Betul. Ya, sejak zamannya gubernur sebelumnya ya, sampai Pak Ahok juga sudah mengeluarkan beberapa izin ya. Dan saya tidak tahu. Oke, jadi kan sebenarnya kan dia kalau izin prinsip ada di Pak Foke, tapi izin pelaksanaan reklamasi itu ada di Pak Ahok gitu ya. Dan tapi Bapak juga nggak tahu, Pak Jarod? Oh nggak tahu juga. Emang sama sekali nggak dilibatkan Pak? Bagaimana ini? Atau Bapak sebenarnya di ini apa tidak ini Pak? Dulu kan seingat saya loh Pak Jokowi itu selalu mendisposisikan yang saya paham ya kepada wakil gubernurnya untuk kasus ini. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak ya, tidak. Tetapi memang ada setiap waktu itu rapat TPUT ya tentang izin prinsip ini beberapa kali saya datang begitu, tapi setelah itu enggak lagi. Apakah Bapak merasa bahwa Bapak diblok untuk tidak mengetahui atau bagaimana Pak? Oh tidak juga. Oh enggak juga. Tidak juga. Mungkin saya yang tidak aktif untuk mencari informasi kali ya. Oh oke. Tapi kan harusnya Pak secara kewenangan kan harusnya Bapak mungkin dilibatkan, diajak ngobrol atau apa gitu. Ada beberapa yang memang harus diajak ngobrol dan itu biasanya dilakukan dalam rapat pimpinan yang setiap minggu digelar setiap hari Senin ya, tergantung pada topik dan agenda yang sudah disusun. Jadi Bapak terkejut dong dengan adanya kasus seperti ini? Terkejut seperti apa misalnya? Artinya loh, karena Bapak kan nggak paham betul dengan informasi ini, tiba-tiba ada yang tangkap gitu. Ya agak kaget juga. Saya tidak menyangka tidak menduga bahwa ini membawa dampak ya terhadap dewan dan menjadi ajang untuk melakukan transaksi. Ya. Memang dua Raperda ini mungkin dianggap vital ya. Terutama di dalam membangun mengelola hasil reklamasi itu. Terutama menyangkut masalah aturan tata ruang dan zonasi. Bapak setuju nggak reklamasi Pak sebenarnya? Begini, reklamasi mungkin itu diperlukan, tetapi itu bisa menjadi alternatif yang terakhir. Dalam keadaan yang terakhir yang mendesak dan tergantung untuk kepentingan kondisi mendesak gitu ya. Dan kepentingannya. Kalau itu untuk kepentingan nasional, itu silahkan. Misalnya untuk perluasan pelabuhan, untuk perluasan bandara, itu silahkan, bagus ya. Kalau untuk kepentingan bisnis, kalau memang harus di situ, itu harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan benar-benar harus memperhatikan dampak lingkungan. Karena isu ke depan Jakarta itu akan menghadapi persoalan-persoalan besar di lingkungan. Lingkungan. Jadi kita harus betul-betul hati-hati karena apa yang kita kerjakan saat ini itu kan kita harus mikir 20 tahun ke depan dampaknya kayak apa, 50 tahun ke depan dampaknya seperti apa, ya. Sehingga kalaupun reklamasi itu dilakukan silakan, tetapi dengan cara yang sangat teliti dan cermat, terutama analisis dampak lingkungannya. Jangan-jangan karena itu Bapak nggak dilibatkan oleh Pak Ahok untuk dalam masalah perda ini? Tidak juga. Karena perda itu kan tidak mengatur tentang masalah reklamasi ini. Betul. Perda ini mengatur tentang zonasi dan tata ruang. Ya.
Tetapi kalau menurut hemat saya, ya dengan perda inilah sebagai alas hukum, alas hukum untuk bisa mengelola hasil reklamasi. Oke. Nah, ini Pak, mengenai penggusuran juga yang dilakukan oleh pemerintah DKI ini bagaimana sih Bapak? Bapak kan biasanya PDI Perjuangan tuh kalau untuk hal-hal penggusuran kan sangat hati-hati. Tergantung juga ya. Jadi penggusuran kalau memang itu harus dipindahkan, ya, misalnya itu menempati di tanggul-tanggul sungai atau tanggul laut, ya, dan berbahaya juga dan tidak sehat, memang harus dipindahkan. Cuma caranya memang harus lebih persuasif, ya, persuasif, komunikasi yang baik, begitu ya, ya, dan kemudian tentu saja kita bertanggung jawab dengan menyediakan rumah, ya, yang lebih layak huni, ya. Rusunawa kita siapkan semua. Sebetulnya dengan cara seperti itu harusnya mereka-mereka itu sadar, ya, yang akan dipindahkan di lokasi itu, ya, diberikan penjelasan yang detail, gitu kan. Kalau begitu Pak, jangan-jangan penggusuran kemarin Bapak nggak setuju? Sebentar Pak, kita akan sambung setelah ini. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu ini.